mengawali kuliah perdana metodologi studi Islam atau manajemen. Ada dua, ada yang menyebutnya MSI, metodologi studi Islam, ada yang menyebutnya manajemen. Tapi antara metodologi dan manajemen tidak jauh berbeda. Metodologi adalah alatnya, adalah toolsnya. Kalau manajemen adalah praktisnya. Ya, mungkin teman-teman yang di manajemen memahami. Tetapi kita stressingnya, karena saya bukan orang manajemen, ya, saya bukan manajer juga. Mungkin ada yang jadi manajer di sini, ada manajer. Sehingga saya fokuskan ke studi Islamnya, Islamic Studies-nya di Rosat Islamiyah. Sebagai pengantar, saya perkenalkan diri saya sendiri, karena mungkin teman-teman belum banyak yang mengenal saya. Atau ada yang kenal? Mas Salman udah kenal? Kenal dari nama di juri Indosiar Dekat Aksi. Oh, iya. Mbak Siska malah udah tahu. Mbak Siska. Ya, ada di TVRI juga, Serambi Islami nanti tanggal 18 November ya, hari Rabu jam 4.30 di TVRI. 2 hari yang lalu di Ajwa TV, Ajwa itu punya Indosiar, tapi yang Islamic TV-nya. Kita buat TV Islam yang namanya Ajwa TV. Ada beberapa ustadz yang ikut, ada Ustadz Solmed, Ustadz Subki, Mamah Dede, dan ustadz-ustadz yang lain. Jadwal saya sudah 2 kali, nanti pekan depan 1 pekan lamanya. Ya, itulah. Nama saya itu Atabik Lutfi. Usia saya mau tahu? Tidak usah ya. Yang jelas di atas teman-teman semuanya, kecuali nggak tahu. Pak Kunadi kayaknya mirip-mirip ya Pak Kunadi. Hah? Mas Kun ini kayak, hah? Saya 44 tahun, Ustaz. Oh, berarti masih di bawah saya, alhamdulillah. Ya, saya sudah punya anak 5, yang 2 sudah kuliah semester 5, berarti lebih tua ya Pak Kunadi ya, alhamdulillah. Cuman saya merasa muda terus karena yang saya hadapi ya mahasiswa, mahasiswi. Yang saya hadapi yang muda-muda, itulah yang memotivasi saya untuk selalu muda, insya Allah. Kalau Mas Salman ini seusia anak saya ini. Mas Chandra juga sama ya. Semester 5 kan anak saya malah semester 5. Yang satu di Jordan, yang satu di Turki, terus di Unpad. Alhamdulillah. Dulu saya dari Gontor, jadi kuliah studi saya itu dari GMM, Gontor, Madinah, Malaysia. Disingkat GMM. Gontor tahun 89 selesai, kemudian ke Makassar, kemudian ke Madinah, Islamic University, pelabuhan terakhir di Malaysia, S3 di Malaysia tahun 2004 selesai. Jadi mohon maaf teman-teman kalau saya lupa nanti, karena sudah 2004 S3-nya. Khawatir saya lupa. Sudah berapa tahun ya? Berarti sudah 16 tahun saya meninggalkan bangku kuliah. Posisinya sekarang sebagai dosen, sebagai mubalik juga kata Mbak Siska tadi, sebagai ustadz. Ya, ada ini di belakang saya, ini program saya YouTube, sudah dimonet oleh YouTube. Ngaku ngaji Quran, one day one tadabur. One day one tadabur, 1 hari kita tadaburi Al-Quran, boleh di IG, boleh di YouTube, boleh di Facebook, dan yang paling banyak di Telegram ya. Itu untuk memotivasi saya agar tetap muda. Ya, begitu Pak Kunadi ya, memotivasi saya agar saya bisa banyak memberikan kebaikan kepada masyarakat ya. Mbak Khairon, Pak Khairun ya. Ada Mbak Monika juga. Ya, teman-teman yang lain nanti bisa kenalan. Kemudian itu latar belakang pendidikan. Jadi yang saya kuasai di Rosat Islamiyah, manajemennya terus terang saya nggak menguasai. Nanti teman-teman manajemen silahkan sharing. Tapi kuliah kita adalah sharing, alhamdulillah. Terima kasih Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Meskipun teman-teman sudah bekerja, sudah berada di posisi yang berbeda-beda, namun insya Allah nawaitu kita adalah thalabul ilmi, dan yang kita kaji adalah di Rosat Islamiyah atau Islamic Studies. Itu kira-kira gambaran tentang saya. Ya, lebih luas nanti kita diskusikan atau nanti ada yang mau disampaikan.
dipersilakan. Kita bahas terlebih dahulu apa esensi dari perkuliahan kita. Sudah kelihatan ya. Ini mata kuliahnya saya katakan tadi manajemen kita tidak bahas, tapi lebih kepada dirasat Islamiyahnya atau Islamic Studies, yaitu membahas Islam dari berbagai perspektif. Ada Islam sebagai ajaran, Islam sebagai ajaran seperti sholat, itu kita memposisikan Islam sebagai ajaran. Puasa, pernikahan, itu Islam sebagai ajaran. Atau haji, umroh, alhamdulillah sudah dibuka tanggal 1 November kemarin. Yang mau umroh silahkan. Bisa umroh bareng ini, PAIC ya. Bareng ketemu di Jeddah maksudnya. Amin. Ketemu di Jeddah Mbak ya, Mbak Siti ya. Amin. Jadi sebagai ajaran. Ada ajaran ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Tapi juga Islam sebagai kelembagaan. Kelembagaan itu adalah ada masjid, ada pesantren, ada lembaga zakat. Ini Mas Chandra di Pusat Zakat Umat ya. Ya, Nah, ada lembaga wakaf, saya di Badan Wakaf Indonesia di BWI Pusat. kena Ustaz Taufik. Iya, kena sebagai komisioner Badan Wakaf. Alhamdulillah. Jadi Islam sebagai kelembagaan. Ada ekonomi Islam, ini kelembagaan. Ada bank Islam, ya, ada asuransi syariah, ada pula sekian banyak. Jadi kita bahas secara kelembagaan juga, bagaimana kelembagaan itu ada pada Islam. Tentu yang paling kaya adalah Islam sebagai sejarah. Ya, ini Islam sebagai sejarah, paling kaya itu sejarah Islam. Ya, karena sejak awal Allah ciptakan Nabi Adam itu adalah seorang nabi. Nggak mungkin nabi itu tidak Islam. Aneh kalau nabi tidak muslim. Ya. Pasti muslim nabi. Ada nabi yang nggak muslim? Ya, itu nabi siapa? Nabi palsu ya. Jadi sejarahnya aja pasti dari awal. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama, nabi pertama. Saya 2009 ke Amerika, sampai 2010 ke Kanada juga. Yang sekarang lagi rame ya. Teman-teman, Biden atau Trump ini? Biden saat Ya, ini Biden atau Trump ini? Nggak ada ya? nggak dua-duanya. Sama aja dua-duanya ya. Ya, kalau bagi saya sama aja ya. Trump juga sama, Biden Sama juga aja. sama. Kecuali dia ngasih uang segepok ke UIJ, baru beda. Ngasih bantuan ke umat Islam gitu, kekayaannya untuk pesantren, untuk lembaga ya syariah, baru beda. Kalau itu sama aja ya. Jadi sejarah Islam ini paling kaya. Saya ke Amerika itu ada sejarah manusia, the human being ya, sejarah manusia. Itu dari mulai zaman awal mereka punya situsnya, punya ini ya, punya apa namanya bahasa kita monumen-monumennya, prasasti-prasastinya, cakep ya. Cuman saya tanya, apakah kamu yakin itulah perkembangan manusia karena mereka menggunakan teori Darwin? Ya, kalau kita kan teorinya teori Nabi Adam, jangan mau teori Darwin. Kalau teori Darwin asal kita ya kayak gitulah, nggak betul. Kita teorinya Adam, bahwa kita bangga manusia pertama itu Adam, bahkan manusia pertamanya Nabi, bangga kan? Kita punya orang tua ini aja bangga, ini orang tua kita, moyang kita Nabi loh, bangga banget. Jangan mau selain Nabi ya. Ya itu saya tanya, are you sure? Dia bilang, I'm not sure, but it's probably. Ini baru kemungkinan bahwa itulah ya latar belakang manusia. Saya bilang, kalau mau yakin, Anda baca Quran, itu yakin bahwa manusia pertama itu ada. Ya katakan ya, itu menurut Anda sebagai Muslim. Menurut kami, teori Darwin masih kami yakini. Bahwa awal mula manusia itu dari ya titik-titik-titik. Nggak enak ngomongnya ya. Dari monyet gitu ya. Nggak enak kan ngomongnya ya. Ngomongnya aja nggak enak. Apalagi meyakini. Atau kehidupan umatnya ini sangat beragam, ya, apalagi dengan teknologi umatnya itu beragam. Maka kita bidik Islam bagaimana ajarannya, kelembagaannya, sejarahnya maupun kehidupannya. Nah, dalam perkembangannya teman-teman, kita mengalami akulturasi dan juga transmisi. Ada yang tahu akulturasi?
Apa akulturasi itu? Penggabungan. Akulturasi itu bisa tadi pergabungan atau pencampuran, pertembungan ya, pertemuan dengan budaya, pertemuan dengan masyarakat lain. Akul, ya akul itu artinya nyampur, gado-gado. Karena Islam itu pasti mengalami akulturasi. Ada beberapa isme, ada beberapa agama, ada budaya, ya ada macam-macam. Sekarang ada isme-isme yang beragam. Ada sekularisme, ada liberalisme, ada orientalisme. Yang penting ada isme-isme itu pasti mempengaruhi Islam. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Tapi juga ada proses transmisi. Transmisi kalau aliran ya, aliran itu kalau listrik kan ada transmisinya. Kalau ini handphone atau jaringan itu ada transmisinya. Nah itu waktunya kan sangat panjang. Maka di situ ada budaya yang mungkin akan bertemu, akan teralkulturasi, akan terjadi transmisi juga dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Kalau kita dulu ada Wali Songo, masyarakat yang lain ada pula, ya ada sebelum kita animisme, ada dinamisme. Kalau bangun rumah kita naruh pisang, nah itu dari mana itu ya? Bangun rumah naruh pisang. Kalau pernikahan, kenapa benderanya kuning? Ada yang tahu? Yang meninggal kan? Yang meninggal. Kalau yang maaf, pernikahan bendera merah ya. Kenapa itu? Ada yang tahu? Kenapa enggak bendera putih? Putih kan menyerah gitu ya. Nah itu akulturasi budaya. Tapi kita katakan budaya. Harus tanya budayawan. Atau ilmunya ilmu antropologi, sosiologi. Kenapa sih? Karena negara lain tidak pakai gitu ya. Kan cuma di kita doang. Ya, masyarakat Timur Tengah tidak pakai, masyarakat Barat pun tidak pakai bendera-bendera itu. Kita kan masyarakat yang pakai, beberapa masyarakat Asia Tenggara pun tidak pakai. Ya. Kalau pernikahan bajunya hitam, itu dari mana ya bajunya harus hitam? Karena bergabung ya. Kenapa tidak boleh baju putih? Kan bagus putih. Kalau ngelayat orang meninggal pakai batik boleh nggak? Boleh. Kondangan. Kenapa identik dengan kondangan? Itu kan hanya di kita gitu ya. Boleh Kalau tapi lain, nggak umum. Boleh aja. di tempat lain Boleh, kondangan tapi- pakai dasi, pakai jas, nggak ada masalah kan? Nah, itulah namanya akulturasi ya. Dan Adat. itulah ya budaya yang nanti kita bahas, budaya itu bagaimana status hukumnya. Dan Islam itu khusus ya yang kita bahas tidak dari zaman Nabi Adam karena dipahami itu agamanya berbeda meskipun sama sumbernya dari Allah, tapi kan mereka ada Yahudi, Nasrani. Nah, kita hanya membahas sampai di sini saja. Era Nabi, era sahabat, sampai era para ulama, para guru, para ustadz, para pemikir, para ilmuwan, para cendekiawan, para pakar, ya. Ada fakar, ada yang betul-betul mikir, ada yang fakar, yang cuman kepikiran. Hati-hati jangan suka mikir. Kalau berpikir bagus, kalau suka mikir itu pusing. Ya. Apalagi kepikiran terus ya. Waduh, saya kepikiran ini. Tugas banyak kepikiran, tapi nggak dikerjain. Nah, itu kepikiran. Betul. Apalagi yang ibu-ibu yang sudah ibu-ibu banyak ya. Ini kayaknya yang udah ibu-ibu. Yang Baru ibu-ibu satu, beneran, Zat. Baru satu. satu orang. Baru dua yang nikah, Ustadz. Ini Mbak Siti jelas udah ibu-ibu. Biasa aja dong, Chan. Tenang aja, saya juga bapak-bapak nggak apa-apa. Ini Chandra puas banget, Bo. Mas Kunadi juga udah bapak-bapak. Ajeng kan udah nikah, Ajeng pengantin baru malah. Ajeng pengantin baru. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Amin. Tapi Ajeng yang mana ini? Oke, lanjut ya. Ini kita ngobrol dulu. Nah, nanti itu kelembagaan pula kita bagi ada bagaimana sisi keluarga. Ya, karena institusi terkecil adalah keluarga. Tapi nanti kan ada masyarakat. Mungkin ada tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pembelajaran, kutab dahulu ya. Sekarang madrasah pesantren sampai lembaga yang tertinggi lah dalam tanda kutip adalah universitas. Enggak ada lembaga yang tertinggi dari universitas.
semua pakar, semua pejabat kan dari universitas dalam tanda kutip ya. Para tokoh agama, tokoh sosial lahir dari kampus. Nggak ada yang tidak dari kampus. Ada yang tidak dari kampus. Menteri Agama dari kampus, presiden dari kampus. Trump itu dari kampus juga. Nah, ini dari jamiah juga, dari universitas. Kita katakan ini institusi atau lembaga tertinggi dalam Islam. Ya, sesungguhnya dulu kan masjid ya, tapi kan sekarang masjid hanya lembaga dikatakan non formal. Ya, lembaga yang formal yang menjadi institusi keagamaan adalah jamiah. Makanya ada UIJ, Universitas Islam Jakarta. Yang negerinya UIN, Universitas Islam Negeri. Yang tidak di Jakarta UI, Universitas Islam. Universitas Indonesia. Nah, itu tidak di Jakarta. Karena di Jakarta maka nama UIJ. Nah, seterusnya teman-teman paham ya, secara kelembagaan begitu, yang terkecil institusinya keluarga, makanya ada aturan berkeluarga dari akad nikah sampai kemudian ya beragam ya, sampai pendidikan anak, itu kan Islamic Studies itu, pendidikan anak itu. Parenting Islamik ya, bagaimana tetangga itu kan juga Islamik. Bagaimana hubungan kita dengan tetangga, hubungan dengan sesama muslim, bahkan kepada muslim, itu kan juga bagian dari Islamic Studies. Yang hebat itu Islam tidak hanya digali oleh muslim, tapi digali oleh seluruh manusia. Makanya ada kajian namanya Orientalism. Hebat, Islam itu kaya dan luas, nggak cukup dikaji oleh kita. Teman-teman tahu yang mengarang kamus bahasa Arab siapa? Al-Munjid. Non-muslim, orientalis Prancis. Yang mengarang Al-Munjid, kamus besar bahasa Arab Al-Munjid ya. Sebelum nanti ada Lisanul Arab. Tapi Munjid itu Louis Makhluf, non-muslim, orang Prancis. Sekarang yang mengkodifikasi hadis siapa? Non-muslim juga, bayangkan. Yang membuat kodifikasi hadis, ensiklopedia hadis, itu non-muslim. Hebat kan? Ya. Yang kita browsing di internet, yang membuat sistematika, itu siapa? Sehingga kita sekarang bisa ngaji. Ini pakai sistematika PowerPoint, siapa ini yang bikin PowerPoint-nya? Ya hebat ya. Jadi luar biasa. Apalagi YouTube, ya kita tahu lah Facebook. Itu siapa punya. Tapi begitulah nanti ada respon. Nah, kita akan membahas bagaimana responnya. Ada yang ofensif. Nah, responnya terhadap ajaran, ideologi atau pemikiran dari luar agama, ya dari karena kita yakin wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa kita itu memang atau Islam itu datang bukan untuk muslim saja, tapi Islam untuk semua manusia. Betul ya? Beda dengan pengamalan Islam. Kalau pengamalan Islam hanya diwajibkan untuk muslim. Tapi Islam sebagai sebuah ajaran, ideologi, pemikiran, itu untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betul? Iya. Tapi kalau pengamalannya, ya wajib untuk muslim doang dong. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau nggak amanu nggak wajib sholat. Tapi ada nilai Islam, kejujuran, kebersihan, saling menghargai. Enggak. Ada survei negara mana yang paling Islamik? Teman-teman tahu? Negara mana yang paling Islamik? Singapura. Swedia. Swedia. Eropa. Paling bersih. Paling Islamik. Dilihat dari kejujuran, kebersihan, keteraturan, dan kriminalitas. Kita negara mayoritas muslim tapi kriminalnya juga lumayan. Naruh uang itu hilang 1 menit. Tapi kalau di Eropa, ya memang yang bikinnya begitu. Dompet isinya dolar itu sengaja dia jatuhin di keramaian. Diambil apa enggak? Ternyata mereka ngambil tapi ngasih ke orangnya atau ngasih ke petugas ya. Kalau kita kan, wah lumayan ini. Jangankan di tempat terang, di tempat gelap aja lumayan gitu ya. Nah itu cara mereka. Terus dipotret
Gimana sih mereka antri di halte? Ya, ya, Bapak ke Eropa sudah, itu Masya Allah ya, penghargaannya Eropa ya, bedakan Eropa dengan Barat. Barat ini Amerika dan ke sana gitu. Tapi Eropa baik ya hubungannya. Australia juga oke, kita sebagai Muslim. Di Sydney itu teman-teman, bulan puasa Bapak ke sana, di Sydney, itu kayak Indonesia. Jadi pada jualan kolak itu di depan jalan. Hanya ada di Sydney. Karena mayoritasnya Muslim. Malah anggota dewannya Muslim dari India. Jadi dibolehkan jualan korma, pokoknya inilah untuk hidangan berbuka. Kalau di Canberra tidak, di Melbourne sulit. Tapi Sydney, di situ mayoritas. Itu kenapa? Ya itulah yang dipotret. Ya, memang ada kejadian, tapi kan ya, bahasa kitanya tidak terlalu banyak kejadiannya. Nah itulah yang dipotret oleh mereka, ternyata itulah yang menguatkan kita bahwa Islam itu bukan hanya untuk kita, tapi Islam adalah untuk seluruh umat manusia. Tapi yang mengamalkan tentu ya, hanya Muslim yang mengamalkan, tidak ada paksaan. Tapi kalau sudah Muslim ya bagaimana tidak mungkin kalau tidak mengamalkan. Ya, itu teman-teman, lanjut. Kita lihat yang lain. Bukan ini. Masih kelihatan ininya, presentasenya? Masih kelihatan? Aman, Masih Ustadz. aman, Ustadz. Aman, Ustadz. Aman. Oke, kemudian kita akan membahas sebentar. Kok Bapak ini? Tadi kok masuknya yang lain? Bentar ya. Nah, tadi kita bahas bahwa nanti ada bahasan tentang ruang lingkup. Karenanya studi keislaman ini sangat luas sekali, nanti kita batasi pada pembahasan. Bisa dari berbagai aspek dan perspektif. Apa beda aspek dan perspektif? Ada yang tahu? Apa beda aspek perspektif? Perspektif dan aspek, ada yang tahu? Kita lihat mobil. Mobil, ada apa aja di mobil itu? Roda. Apanya? Ada kemudi, ada radio, ada ban, adalah itu aspek. Tapi perspektif beda-beda kan? Pandangan. Ada yang lihat dari sebelah kiri, lihat sebelah kanan, ada yang depan. Seperti orang meraba gajah. Ya, kalau yang dipegang belalainya, oh gajah itu panjang. Yang dipegang badannya, oh gajah itu gede. Nah, itulah perspektif. Nah, orang melihat Islam itu seperti itu. Aspek apa? Aspek sholatnya, aspek lembaganya, aspek haji, aspek pernikahan, aspek apa ya? Kemudian sudut pandangnya dari mana? Kalau sebelah kiri kelihatannya mirip siapa? Sebelah kanan mirip siapa? Kan kita kadang lihat orang, kamu mirip ini ya. Ternyata dari 1 kilometer ya wajar gitu. Kalau udah deket enggak, kamu mirip A gitu. Ya, kok ibu mirip ini ya Bu? Iya, dari 100 meter mirip. Nah itu Islam itu perlu dikaji dari berbagai perspektif. Kenapa terjadi perbedaan pandangan? Karena perspektifnya berbeda. Sebetulnya karena perspektif kadang-kadang berbeda. Orang lihat orang wudhu, aspeknya sudah jelas. Semua anggota wudhu harus kena. Tapi perspektifnya, ini ada yang ya kepala harus semua, betul? Ada yang kepala 3 helai rambut saja. Itu perspektif namanya. Ada yang tayamum sampai siku. Nah teman-teman sampai siku enggak? Ada yang tayamum sampai sini. Tangan. Itu namanya perspektif. Kalau ilmu studi Islam. Cara pandang. Salah atau benar? Ya cara pandang. Dia lihat ayatnya secara umum. Karena ayatnya Al-Ma'idah ayat yang ke-5 dan ke-6. Memang hanya wudhu yang disebut sampai marofik. Ilal marofiki. Sampai siku. Tayamum enggak Allah sebutkan.
Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Usaplah mukamu, wajahmu, dan tanganmu. Enggak disebut sampai siku atau sampai mana. Sampai sini boleh? Ya boleh aja. Karena perspektif. Nanti perspektif bahasa, perspektif usul fikihnya. Nah itulah kita kaya. Jadi enggak perlu menyalahkan. Yang salah yang enggak pernah wudhu. Ustadz sholatnya tarawih 20 rakaat, yang lain 8. Enggak ada yang salah. Itu perspektif. Yang salah itu yang enggak pernah Sholat. Kok dia nikahnya 2 Ustadz? Ya enggak salah. Yang salah itu enggak nikah ya. Padahal mampu. Ah, itu salah. Oke, setuju? Kenapa ketawa Mbak Dahriah? Saya satu istrinya, jangan khawatir ya. Mazhab saya mazhab tauhid katanya ya. Satu ya. Pak ini siapa? Mas Salman ya, kita mazhab satu. Mbak Monica juga satu ya. Mas Agung belum nikah? Saya Ustadz. Udah nikah belum? Udah ya? Oh, belum Ustadz. Masya Allah. Cepat ini, ya, jangan lama-lama. Ya, sebelum Ini Lebaran, kiamat. Ustadz. Sebelum kiamat katanya, karena diprediksi Pilpres Amerika itu di dalam beberapa literatur disebut kiamat. Saking riuhnya. Tapi kiamat lokal ya. Oke teman-teman, jadi kalau itu aspek, bedakan dengan perspektif. Teman-teman lihat UIJ sama nggak nih pandangannya? Pasti beda-beda karena perspektifnya, latar belakangnya beda. Ini udah ada yang kerja, ada yang belum. Dari jenis kelamin aja sudah beda. Ini perempuan memandang beda, laki-laki memandang beda. Perempuan yang dicari apa dari laki-laki? Ada yang dicari dompetnya, ada yang dicari bajunya, ada yang dicari apa? Apa teman-teman? Kedewasaannya, kematangannya, macam-macam kan? Kok ada kemarin di berita ya Mbak Siska ya? Kok ada kakek-kakek menikahi gadis 17 tahun? Itu perspektifnya apa itu? Karena ngasih truk, 2 truknya itu. Mobil pick up atau truk. Gimana ya? Itulah namanya perspektif. Menurut suami, istri itu paling cantik, Pak Gunadi ya. Karena dia perspektifnya dari seorang suami. Mungkin temennya bilang, Mas mau sama itu. Padahal kan ada yang lebih ini lagi loh Mas. Perspektif. Ya, maka perspektif itu membuka wawasan. Jangan khawatir. Ya, yang penting aspeknya sudah tepat. Dalam Islam ada aspek ibadah, akidah, dan akhlak. Ini gambaran apa yang kita kaji satu semester ini teman-teman. Ya, ini pengantar pada hari ini. Dan nanti saya share bahan-bahannya untuk dipelajari bersama. Nanti ke depan ya itu yang ada di dalam slide itu yang akan kita bahas satu semester ini insya Allah. Ya, ada perspektif nanti studi Al-Qur'annya ada karena itu studi Islam, hadis, bahkan filsafat, bahkan fikih, tapi kita global ya. Karena nanti ada pelajaran fikih. Jangan sampai nanti kan ada studi naskah tafsir, ada studi naskah hadis nanti di mata kuliah. Tapi ini global bagaimana kita memahami itu. Kemudian nanti secara sosiologi bagaimana kita memandang Islam. Ya, kemudian secara antropologi, secara historis yang paling panjang gitu, secara sejarah. Nah, semuanya itu insya Allah kita bahas. Dan sebagaimana yang teman-teman ketahui, memang di perkuliahan S1, S2, S3 itu, ya, atau di perguruan tinggi, sistemnya adalah sistem interaktif. Jadi bukan seperti di SMP atau SMA yang dosen itu ya menyampaikan segalanya. Di sini kita sharing, teman-teman. Saya yakin teman-teman banyak pengalaman, nanti bisa sharing. Ya, karena bagi Bapak, bagi saya, ilmu itu atau beragama itu ada 3. Ini catat teman-teman. Beragama itu ada 3. Ada pengetahuan agama, makanya kita belajar. Karena beragama kita tergantung pengetahuan. Orang yang minus pengetahuan, ya itulah beragamanya kayak gitu. Kita katakan karena dia tidak tahu aja lah, paling husnuzon. Kok nggak sholat? Nggak tahu itu. Nah berarti husnuzon aja. Nggak tahu keutamaan sholat. Karena pengetahuannya minus. Itu paling husnuzon.
Yang kedua karena wawasan, sakofah, wawasan. Orang yang wawasannya luas itu akan memandang agama juga luas. Yang wawasannya sempit, tidak dikit dianggap salah. Itu wawasannya sempit. Makanya beberapa dai yang pernah keliling itu dia akan lebih luas. Karena oh iya, di masyarakat Eropa begini. Imamnya itu pakai dasi, imamnya itu pakai jas, enggak pakai sarung. Kalau di kita pakai sarung, wah ini imam salah masuk ini. Bapak pernah soalnya, mana imamnya? Perlenti amat imamnya, pakai dasi, pakai jas. Jadi kayak direktur gitu ya, kayak direksi. Cakep nggak? Ya memang sesuai di masyarakatnya. Kalau kita, ya imam pakai dasi, nanti ini Pak, Bapak sebagai manajer di perusahaan apa Pak? Gitu. Padahal dia hafal Quran loh. Dan bahasa imam, kalau di kita imam kan cuman mimpin sholat. Kalau di Eropa, Amerika, imam itu siapa? Pakar agama. Orang nanya ke imam. Ya. Seperti ada imam Amerika ya, teman-teman tahu ya, Imam Syamsi Ali ya. Iya. Ya, saya 2 kali ketemu langsung ke New York. Nah itu dia bukan mimpin sholat, nggak pernah dia mimpin sholat. Ente nggak pernah mimpin sholat. Ya saya kan imam Ustaz. Oh imam gitu ya, kalau di kita kan imam. Dia dialog, diskusi, debat, ngasih kajian. Ya. Nah itu imam. Di kita imam ditanya bingung. Apa ya? Berarti belum imam Eropa, baru imam Indonesia. Imam, saya mau nanya nih. Kira-kira Joe Biden atau Donald Trump. Dia nggak tahu itu imam Indonesia, bukan imam Eropa. Jadi begitulah Islam itu luas sekali ya, hebat. Belum lagi nanti pandangan. Pernah Bapak sholat Jumat itu sampai 3 ronde, teman-teman. Jumat itu 3 ronde di Houston, Amerika. Jam 12 itu khusus untuk PNS. Karena jam keluarnya beda-beda. Nanti jam 1 untuk anak-anak dan mahasiswa. Jam 2 itu untuk kalangan swasta, pegawai macam-macam. Karena nggak seenaknya ya ditentukan. Waktunya kan beda-beda. Tapi jangan khawatir. Asarnya kan jam 5, asarnya jam 6. Maghribnya pernah Bapak itu puasa, Masya Allah capek banget. Maghribnya jam berapa? Jam 7. Selesai tarawih jam 12 malam. Subuhnya jam 3, setengah 4. La ilaha illallah. Enak Indonesia. Paling enak Indonesia. Makanya Bapak betah di sana. Betah di Indonesia. Padahal udah keliling dunia tapi tetap ke Indonesia. Paling betah. Enak Indonesia tuh. Di sana punya mobil parkir bayar. Di kita, kecuali yang nggak punya garasi ya. Kan mereka apartemen. Kita tanah bisa 500 meter. Singapura yang tadi siapa? Mbak Monica ya bilang. Kenapa Itu Ustaz? saya punya keluarga. Ya di Singapura saya punya keluarga. Paman. Dulu karena kuliah di Malaysia jadi sering ke Singapura. Itu dia punya mobil. Parkirnya bayar per bulan. Padahal itu di apartemennya. La ilaha illallah. Nggak enak banget ente ya. Saya bilang. Pas pulang ke sini lihat, saya bilang parkir itu mau di mana boleh, gratis. Ya Allah, 5 tahun mobil harus di 10 tahun, ada yang 5 tahun 10, dicabut. Dan itu nggak boleh digeletakin depan rumah, akan diangkat dan disuruh denda. Itu harus ditaruh di tempat khusus. Nggak enak ya? Enak itu Indonesia. Makanannya macam-macam, sambal aja ada 1000 jenis sambal. Soto aja ada, soto Lamongan, soto mana? Kudus, Jakarta, soto Betawi. Ada coto Makassar, tahu saya di Makassar itu nggak pakai es dia. Jadi panas terus, makanya coto Makassar. Nggak pakai es, pakai C. Oke teman-teman, ini kalau cerita banyak ya, tapi nanti mata kuliahnya nggak jalan. Itu gambarannya. Nanti ada bagaimana Islam dan daya. Ustadz, Bagaimana? satu lagi Ustadz, kan tadi baru 2. Oh, yang ketiga. Terima kasih berarti memperhatikan. Ustaz maunya ngelengkap ya. Kadang itulah manusia. Saya itu manusia Mbak Siska, jangan lupa. Ya, Ustaz juga manusia, suka lupa. Ketiga itu pengamalan, practicing Islam. Makanya ada profesor
Ini cerita ini masyhur, pengamalan Islam, practicing Islam. Jadi ada knowledge Islam, ya knowing Islam, cuma knowing saja. Ada yang sampai kepada understanding, wawasan, memahami, bukan hanya tahu. Ya kalau dalam ilmu kan begitu ya. Kognitif, ya. Ini sudah pada tataran praktis. Ada yang ngajar, ini teman yang cerita kuliah di Leiden, Belanda. Yang ngajarnya profesor, tapi dia ngajar studi Islam loh. Habis itu dia sholat berjamaah kan, dia liatin mahasiswanya. Kan dia nggak sholat, pasti ya. Tapi dia ngajarin Islam loh, tapi nggak sholat. Dia liatin. Biasanya yang antri tempat wudhu atau tempat toilet. Tempat wudhu. Yang antri toilet. Oh, toilet. Kalau laki-laki biasanya toilet. Sholat Jumat itu toilet antri. Karena kan orang ya ke toilet dulu baru wudhu. Kata dia, Islam itu tidak efisien. Harusnya gantian. Yang antri tempat wudhu, yang antri tempat buang hajat. Gantian. Dari toilet ke wudhu, yang dari wudhu ke toilet. Gantian, sudah selesai dia. Dia kan nggak paham. Bahwa kalau dari wudhu ke toilet, ya batal wudhu lagi. Dia nggak paham. Yang enak dari toilet ke wudhu dong. Nggak ngulang. Tapi kan dia cuman efisien. Efisien kan daripada antri panjang, kenapa tidak bagi dua aja? Ayo, yang wudhu. Dari wudhu nanti ke toilet ya. Dari toilet ke wudhu. Karena dia tidak Islamic practicing. Tidak mengamalkan. Banyak nggak muslim tidak mengamalkan Islam? Banyak. Kata Zainuddin MZ almarhum apa? KTP-nya Islam KTP. surga. Ya, nanti KTP masuk surga, orangnya itulah studi Islam. Makanya pengetahuan kita gali, tapi wawasan. Wawasan itu penting. Nabi itu tidak hanya dibekali ilmu, tapi dibekali hikmah. Kenapa hikmah? Itu wawasan, bijaksana. Ada orang kencing di masjid. Kalau kita sesuai hukum, jelas najis kan? Wah, ini orang nggak betul. Tapi kalau pakai wawasan, kita lihat dulu orangnya ini ternyata belum kenal Islam. Sehingga kata Rasul, Umar, ambil ember. Loh, dia yang kencing, gua yang disalahin gitu. Ambil ember pokoknya. Tapi dia kan taat. Bawa ember. Umar bersihin. Itu yang kencing lihatin. Betapa mulianya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia ngerti dan memeluk Islam. Coba kalau dimarahin, ya, dilempar. Kira-kira apa? Besok kencing lagi dia. Malah panggil teman-temannya, ayo di sini nih enak nih kencing. Itulah Islamik. Wawasan. Betul? Anak kita, Ibu, anak kita nggak sholat. Dimarahin atau diapain, Bu? Jadi marahin ya Ustadz. Disambit. Dikasih pengertian sih, cuma dicontohin aja. Nah, itu. Kalau orang berwawasan, dia sabar, dia kasih contoh. Ini nyuruh anaknya sholat, bapaknya nonton TV. Gimana mau sholat? Ada kayak gitu? Banyak. Nak, kamu ini anak ngaji yang benar. Lah, ibu nggak pernah ngaji. Itu berarti tidak berwawasan. Apalagi anak sekarang pinter-pinter balikin Ustadz. Betul. Anak Karena sekarang lebih. Kadang-kadang sekarang ilmunya maaf, tapi wawasannya luas. Bagaimana dia mendapatkan wawasan? Kan dari internet. Iya. Kan dia browsing YouTube, kan dia baca kata Ustadz ini, dia tahu. Ibu taunya cuman kata Ustadz ibu. Kata Ustadz kami nih, Bu. Itulah wawasan, Bu, penting. Kita keliling dunia, safir tajid iwadan, kata Imam Syafi'i. Berjalanlah kamu, fantasyiru fil ard, supaya dapat ilmu, dapat wawasan. Oh, di sini begini ya budayanya. Kita datang ke masyarakat tidak pakai sarung, bisa salah. Datang ke masyarakat tidak pakai dasi, bisa salah. Kenapa? Wawasan. Tapi yang paling mahal, Rasul adalah tidak sekedar menyampaikan ilmu, tapi beliau menunjukkan ya wisdom-nya yang sangat mulia, bijaksananya, ya sangat ya perhatian kepada umatnya, dan beliau pengamal yang ulung. Jangan sampai lima takulu namala taf'alu. Ini dulu Bapak pernah suruh ngisi khutbah nikah, padahal Bapak belum nikah. Itu Bapak bingung, ini ngisi apa ya? Orang nikah aja belum. Jadi hanya menyampaikan teori doang, nggak enak itu, kering. Tapi kalau dia sudah mempraktekkan, oh ini
Apalagi yang sudah 20 tahun, ya marah-marah dikit biasa. Jadi sakinah itu bukan semuanya diem, ibunya diem, anaknya diem, pokoknya tiap hari diem. Ah, ini sakinah banget. Enggak. Berantem dikit biasa kan, Pak Kunadi pernah? Iya, Pak. Iya. Tapi itu adalah dinamika dan itu Proses. adalah proses. Kalau sudah 70 tahun masih berantem itu yang salah, berarti nggak mateng. Kalau baru nikah pertama setahun 2 tahun masih nyari apa? Kesamaan, wajar. Dikit-dikit. Kalau udah nikah 50 tahun, marah-marah mau ngapain lagi? Ya, udah tidak ada yang harus dimarahi. Maka tawuran adanya tawuran remaja, nggak ada tawuran orang tua. Ih, itu anak SMK tawuran, wajar dalam tanda kutip ya. Ih, lihat, ya kakek-kakek tawuran. Nah, itu nggak wajar. Udah tinggal beberapa saat kok masih tawuran. Dia tuh kakek-kakek nggak ke masjid, itu aneh. Anak muda nggak ke masjid, kita edukasi. Tapi kalau udah tua kok nggak ke masjid-masjid, ah ini ada masalah ini. Teman-teman itu ya sedikit, saya suka ngelantur ke sana kemari, kebiasaan ceramah ngelantur ya. Makanya tadi saya khawatir salah, 2004 sudah tidak duduk di bangku kuliah, bangkunya bangku yang lain. Jadi mohon maaf teman-teman kalau nanti ada banyak salahnya. Sampai di sini pengantarnya. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bebas. Saya mau nanya, Mahal loh nanya. Baru Ma- mau. Nanyanya mahal ini. Mas Chandra dulu, setelah itu Mbak Siska. Silakan. Di Indonesia ini kan tuh terdiri dari berbagai macam ormas-ormas. Ah. Kan dalam Islam itu yang saya tahu bahwa tidak boleh berfirqoh gitu. Perbedaan antara berormas itu gimana Ustaz biar nggak masuk kategori firqoh gitu. Terima kasih Mas Chandra. Umatku akan pecah berapa golongan? 72. Umat yang lain 73. Kita 72. Karena yang satunya di surga, yang 72 di neraka, kira-kira begitu. Itu firqoh. Firqoh apa maksudnya? Maka namanya kan ormas, bukan oris. Kalau oris, organisasi Islam. Tapi ormas, organisasi masyarakat. Jadi hal-hal yang sifatnya sosial, pendidikan, ya, keagamaan. Bukan agamanya, tapi keagamaan. Ini hubungan kita ini keagamaan. Kita dengan non-muslim, hubungan keagamaan. Tapi bukan hubungan agama. Kalau antar muslim, hubungan agama. Yang dilarang itu adalah berpecah karena akidah. Berpecah karena ideologi. Tidak meyakini Allah sebagai Tuhan. Nah itu nggak boleh. Ada yang meyakini Nabi selain Nabi Muhammad. Nah itu yang tidak boleh. Tapi ormas itu organisasi kemasyarakatan. Bidangnya sosial, pendidikan, ekonomi. Dan itu adalah keagamaan, bukan agama. Makanya Kementerian Agama. Dulunya Kementerian Keagamaan. Kenapa? Karena yang dilakukan, dimanage itu bagaimana kita beragama dan menjalankan agama serta berinteraksi dengan sesama pemuka agama. Ormas itu memang bidangnya bukan bidang agama. Tetap saja, kalau bidang agama adalah Kementerian Agama dan MUI. Boleh ormas menetapkan 1 Syawal? Nggak boleh. Di Saudi, di Malaysia nggak boleh. Harus Kementerian Agama atau yang berwenang. Di Saudi pun sama, nggak boleh. Universitas Islam Madinah nggak boleh dia mengeluarkan. Kenapa? Karena dia keagamaan. UIJ nggak boleh mengeluarkan karena dia keagamaan. Tapi yakin teman-teman,
dari kampus keagamaan, dari ormas keagamaan banyak lahir tokoh-tokoh. Sehingga nanti lebih bijaksana karena dia pernah terlibat, pernah berinteraksi dengan ormas lain sehingga tidak fanatik ya, tidak asobiyah. Itu yang diharapkan. Jadi maksud hadis itu adalah dalam bidang teologi, akidah, itu tetap kita harus bersatu. Tapi perbedaan fikih, perbedaan sosial, perbedaan ekonomi tidak menyebabkan kita harus berpecah. Maka hadirnya ormas tujuannya bukan untuk memecah, tapi untuk membidik peran-peran yang tidak dilakukan oleh ormas lain. Misalnya Muhammadiyah lebih banyak ke pendidikan formal, NU pendidikan pesantren, ya kan gitu ya. Sosialnya beda karena segmennya beda. Perkantoran beda, demikian juga yang lain. Basnas beda lagi. Basnas juga adalah dalam tanda kutip badan keagamaan. Wakaf. Tugas itu untuk memudahkan karena Kementerian Agama MUI tidak mungkin ya menghandle seluruhnya secara nasional. Perlu pihak-pihak lain, ormas, lembaga, universitas, dan lain sebagainya. Yayasan itu adalah membantu agar perjalanan keagamaan ini berlangsung dengan baik. Itu Mas Chandra, terima kasih. Nah, Mbak Siska. Ya, Ustaz. Misalnya nanti nih Ustaz ya, dunia sudah terjadi kiamat dan manusia ditentukan ke surga ataupun ke neraka, apakah Tuhan akan menciptakan skenario kehidupan lagi di luar surga dan neraka seperti layaknya kehidupan di dunia gitu Ustaz? Masya Allah. Mbak Siska sudah rindu dengan surga. Jadi teman-teman nih sayang kalau nggak menikah, surga dunianya belum. Jadi harus surga dunia dan surga akhirat. Ya, betul? Betul. Bapak aja nyesel ya, waktu nikah umur 27 tahun. Nyesel kenapa nggak waktu 20 tahun ya. Karena 20 tahun belum siap soalnya Pak Kunadi dulu. Kan saya dari kampung. Nggak punya apa-apa. Ya Alhamdulillah kuliahnya gratis terus, jadi terbantu. Ya, baca surat Al-Baqarah 25. Wa utu bihi mutasyabiha. Jadi di surga itu adalah representasi dari dunia. Allah berikan sesuatu di surga itu sama dengan yang Allah berikan di dunia. Tetapi bedanya kualitas, kadarnya, kenikmatan, dan sebagainya. Itu yang pertama. Maka surga yang nanti dihuni oleh manusia, seluruh kenikmatannya hampir bersamaan dengan kenikmatan di dunia. Makanya ada bidadari, seperti ada istri, ada anak, ada teman, ada air, ada minuman, ada arak juga. Ya, ada jahe, janjabil, surat Al-Insan. Ada segala jenis. Karena supaya ketika kita di dunia, itu gambaran surga sudah di depan mata. Oh iya. Jadi kalau kita sulit di dunia, gambarkan kita lebih sulit lagi nanti di akhirat. Kalau kita bahagia, baik di dunia, kita gambarkan itulah baiknya di surga. Itu kata para ulama itu. Yang kedua, nanti surat Al-Hajj kan ayat yang kelima. Kehidupan ini Allah tetapkan ada berapa? Kehidupan janin, alam rahim, alam dunia ini sekarang, alam barzakh, alam kubur, kemudian terakhir alam akhirat. Ya, maka sama dengan alam janin ada kehidupan, tapi kita tidak tahu kan. Tapi hidup enggak mereka? Hidup. Makan enggak? Makan. Tapi karena enggak tahu kita, ya sudah serahkan sama Allah. Di dalam kehidupan alam kubur ada nikmat enggak? Ada. Dilapangkan kan kita doanya begitu. Yang datang itu yang wajahnya tampan, ya kan? Jangan yang wajahnya busuk, bau, ya, yang menemani di alam kubur. Berarti kan ada kehidupan. Berarti di akhirat juga ada kehidupan. Buktinya ada bidadari. Malah disiapkannya berapa itu? Mas Salman 60 ya? 60 bidadari. Ya, Mbak Ayu ya betul ya. 60 bidadari. Mbak Nur ya. Mbak Zian. 60 bidadari. Masya Allah. Kita satu aja di rumah pusing ya Pak Kun. Ini 60 bidadari loh. Dan itu muda-muda semuanya.
Kenapa? Itulah kehidupan. Ketika kita mimpi, itu bukan kehidupan. Memang mimpi kehidupan, bukan kan? Mimpi jalan-jalan sama gadis cantik. Gimana? Mimpi. Ya, mimpi, bukan kehidupan. Tapi alam kubur nyata. Alam akhirat nyata. Nikmatnya kan disebutin nyata. Kita yakin itu. Nggak bohong Allah. Kalau enggak ya sudah, jangan percaya. Betul, nanti minuman, nanti bertelekan, nanti ada sungai dari susu. Betul kan? Surat Al-Ahqaf ada sungai susu, sungai dari apa lagi? Dari madu. Jadi kalau mandi lengket enggak ya. Begitulah kehidupan. Jadi kehidupan itu karena dirasakan. Maka kita terdiri dari 3. Ada fisik, ada akal, ada ruh. Mimpi itu fisik enggak merasakan. Mimpi dapat emas 5 kintal. Ya, mimpi doang. Kenapa? Karena ruhnya enggak ikut dia, fisiknya juga enggak, fisiknya di situ, tapi dia umroh. Makanya mati itu ibarat meninggal. Coba doa mati apa doanya? Doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika Allah. Nah, terjemahnya apa? Ya Allah. Menyebut nama Allah dalam hidup dan mati. Mati. Harusnya kan bismika Allahumma ahya wa bismika anamu. Harusnya dengan namamu aku hidup dan aku tidur. Ya, karena memang dimatikan oleh Allah fungsi fisiknya. Orang tidur lagi mimpi enak-enak, dipukul-pukul diem aja kan. Apalagi yang bebal, dengar azan aja enggak. Itulah. Ya. Tapi karena tidur itu bukan kehidupan. Dan tidak boleh dijadikan dasar kehidupan. Saya udah nikahin kamu dalam mimpi loh. Enggak bisa itu. Datang kau apa? Saya tadi malam mimpi nikahin Mbak Monica. Enggak boleh. Karena mimpi. Kau percaya nggak bahwa nikah? Nggak percaya dong. Enggak. Tapi kalau kehidupan nyata harus ada fisiknya, mana bukti fisik, mana ininya. Makanya tidur nggak bisa selfie, nggak bisa update status. Bisa selfie? Enggak. Update status? Jadi itulah Mbak Siska. Insya Allah kita semuanya memohon bisa bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa taala seperti kita bahagia dalam kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Satu kali lagi pertanyaan, satu lagi. Boleh Ustaz? Saya boleh Ustadz. Ini mau buka puasa soalnya. Silakan. Saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz. Saat ini di Indonesia itu terkadang kita suka mendengar gitu di berita, atau baca di koran atau di media sosial itu banyak yang bertuliskan Islam tradisional, Islam modern, bahkan Islam liberal dan Islam fundamental gitu. Cakep. Itu maksudnya apa sih gitu kalau gitu? Kadang-kadang suka yang ini Islam fundamental itu memang Islam terbagi-bagi atau memang ada peradaban mempengaruhi Islam gitu atau Islam mempengaruhi peradaban gitu. Terkadang-kadang suka mendengar kalimat-kalimat itu gitu kalau di media sosial atau di berita-berita gitu kan. Islam liberal lah gitu. Maka itu namanya Islam liberal lah. Pengertiannya itu seperti apa sih Ustaz? Ya, kita akan bahas nanti ya. Islam ditinjau dari berbagai perspektif. Kalau Islamnya satu, tapi yang ditinjau itu perilaku manusianya, perilaku umatnya. Umatnya keras, disebut Islam ekstremis. Gaya berpikirnya kok bebas, Islam liberal. Jadi yang dibaca bukan Islamnya, Bu. Islam itu tetap satu. Tapi ini pandangan atau gaya berpikir manusia. Sama dengan tadi, ya kita ya melihat makanan sate. Beda-beda nggak orang lihat sate? Satenya sama, tapi karena kepalanya banyak, ada yang mengatakan kurang mateng. Ada yang justru setengah mateng Pak, yang enak. Ada yang kurang pedes. Tapi yang suka pedes,
oh yang tidak suka pedas, ini pas, nggak terlalu pedas. Beda nggak? Beda. Itulah perspektif, Mbak. Hmm. Karenanya kita nanti belajar studi Islam itu membangun perspektif yang sama. Kesamaan. Keluarga itu harus sama perspektifnya. Suami maunya apa? Istri maunya apa? Nanti jangan sampai ya malah suami ya kepalanya beda, istri kepalanya beda. Saya mau berkeluarga itu karena supaya saya itu tidak diganggu orang di jalan. Beda. Sang suami saya menikah berkeluarga supaya ya saya dianggap sudah titik-titik macam-macam. Jadi sesungguhnya Islam tetap satu. Mirip dengan Mas Chandra tadi, ormasnya macam-macam tapi Islamnya satu. Kenapa berbeda? Pertama, kalau cara pandang itu terkait dengan ibadah berbeda wajar. Tapi kalau tentang tauhid berbeda tidak wajar dan tidak boleh. Kalau cara sholat beda, wajar enggak? Kalau enggak wajar kita salahin Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu murid Imam Malik. Harusnya enggak boleh beda sama murid sama gurunya. Harusnya Imam Malik, Syafi'i jangan macam-macam ente. Ente murid saya jangan macam-macam. Tapi beda dibiarin. Kenapa? Karena dia alim, karena dia berilmu, karena dia mujtahid. Yang enggak boleh, yang nggak punya ilmu beristihad, itu nggak boleh. Sekarang liberalisme itu menganut pada prinsip Islam yang bebas, tapi dalam sisi sosial keagamaan, bukan masalah agamanya. Kalau masalah agama itu jelas bertentangan. Ya. Sholat sebebasnya nggak boleh, ada waktunya. Kemudian tadi fundamentalis itu menginginkan Islam, ini cara pandang ya, yang itu seperti Arab. Seperti di sono. Nah, ini juga cara pandang. Padahal ada budaya yang nanti kita bahas. Yang masuk surga itu yang pakai batik atau pakai jubah. Enggak dilihat bajunya. Tapi hatinya dan amalnya, bukan hatinya doang. Saya hatinya udah baik, nggak boleh. Amalnya juga. Karena Islam itu kan amal, iman dalam hati. Ya. Ketika kita datang ke sebuah masyarakat, kita lihat dulu. Kok pakaiannya ini ya? Ternyata memang budayanya. Jadi selama tidak berketentangan dengan sisi prinsip namanya akidah, tidak ada masalah. Mudah-mudahan itu cara pandang saja. Namun cara pandang nanti kita telaah. Ada enggak pandangan yang menyimpang? Apa rujukannya? Ya Quran dan hadis. Liberal itu ada yang menyimpang. Jelas sekali. Secara nama aja namanya liberal. Kan bebas padahal kita menganut ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Tapi kita tidak semuanya, ada beberapa catatan nanti kita bahas. Demikian juga di isme-isme yang lain. Kenapa ada isme-isme? Nah, sejarah. Jadi orang barat, orientalis itu pengen Islam itu pecah. Cara memecahnya pakai isme-isme, Mbak. Ya. Jadi pakai firqo-firqo tadi, itu kan untuk pecah. Tapi kita alhamdulillah tidak pecah. Tapi sudah ada yang pecah. Ormasnya beda, berantem. Padahal bukan agama yang beda. Ormasnya. Yayasannya beda, berantem. Ya itu sama dengan SMA mana sama SMA mana. Berantem, tawuran. Jadi yang kita persoalkan nanti, garis bawahi adalah prinsipnya apa? Kalau itu menganut Al-Quran dan hadis, insya Allah. Perbedaan pandangan itu masih ditolerir. Tapi kalau sudah berbicara tentang Nabi, ya Tauhid. Macron tauhid, Nabi juga tauhid ya, karena syahadat kan Rasulullah juga yang kedua. Setelah syahadat uluhiyah. Maka tidak boleh orang menista Nabi, menghina Nabi, karena itu akidah. Mau Islam apapun nggak boleh. Karenanya itulah kesalahan dari yang terjadi di Perancis ya. Dan sudah ditegur oleh sekian banyak tokoh, ulama, bahkan pemerintah. Ya, tapi ya namanya manusia ya tergantung ya. Kalau dia tidak mempan, ya wallahu a'lam. Itu Mbak Siti Dahriah. Iya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik teman-teman, sampai di sini ya. Mohon maaf, nanti kita lanjutkan pekan depan. Mas Salman sudah dibuat ininya ya, kelompoknya. Jadi pekan depan sudah ada yang siap presentasi. Dibuat berapa kelompok, Ustaz?
mungkin 12 saja cukup ya. Dengan materi yang Dan dari karena RPS. pekan, ya yang di RPS tadi, nanti saya kirim ke Mas Salman ya, yang di Iya, Ustaz. RPS. Nanti saya kirim, kemudian silakan diskusikan, temennya bebas ya. Nah ini liberal bebas milih temen, tapi liberal di sini aja. Ya, boleh nyari temen. Saya pengennya sama ini silakan. Ya, asal tentu ya jangan sama dia terus setiap mata kuliah sama dia terus. Khawatir nanti pertemanannya berkekalan hingga yaumil qiyamah. Ya, supaya saling membantu yang menolong ya insya Allah. Jadi itu model perkuliahan kita teman-teman. Saya suka ngalor ngidul, wetan kulon, karena begitulah bahasa saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita bertemu kembali. Nisa Sabian berkerudung putih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Iya benar hari Kamis. Hari Kamis kita lupa Mbak Siska gimana ya. Mbak Siska malah jalan-jalan. Ya. Mencari takjil itu dasarnya. Nyari takjil kok tahu sih. Iya, Bapak di sini itu senangnya itu keliling nyari takjil. Takjilnya beda-beda. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Ini yang masih tidak dibuka ininya, videonya nggak apa-apa. Ya, mungkin sedang makan, sedang bersama suaminya, bersama istrinya. Ya. Baik teman-teman, cukup Mas Salman, silakan ditutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ustaz. Mau foto dulu nggak? Nggak usah. Foto. Kalau nggak usah, nggak usah. Mas Salman, boleh fotoin? Oke, baik, Ustaz. Ayo. Nah, Yang siap, buka kameranya teman-teman. bisa dibuka dulu, teman-teman. 1, 2, Udah belum? 1, 2, 3. Sip. Syukron. Udah, Ustaz? Sekarang bebas. Gaya bebas belum. Oke, gaya oke, bebas. siap. Tadi gaya pulang. Oke, bebas. 1. Biasa kalau orang kameramen begitu ada bebasnya. 1, 2, 3. Sip. Ya, maaf ya, terima kasih. Silakan. Selamat berbuka puasa, Ustaz. Om, Sama-sama. belum ajan. Dong. Cuman yang di belakang yang ngeliatin mulu pun gue penasaran. Salman. Penasaran. Penasaran. Salman. Gimana ini peot? Kita kan nggak nyampe 12 pertemuan udah ya. Metodologi. Untuk metodologi. Ya jadi nggak nyampe 12 kelompok. Untuk RPS-nya 12, Sat. Untuk silabus, di silabus itu 12 materi. Jadi kemungkinan besar mungkin di setiap pertemuan bisa 2 kelompok gitu. Tuh. Kemungkinan gitu. Mungkin ada yang berminat untuk perdana. Jangan saya dong. Pertama mulu. Gak apa-apa, Gung, kan diutamain yang lebih bagus, Gung. Perkataan Agung pakai mafhum mukhalafah nih. Menunjukkan sebaliknya ya, kok ya. Berarti pengen yang pertama ya, kok. Agung is the best. Hidup Agung. Di kita masih ada satu lagi loh, Di. Kasih record, Salman. Sudah.